Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma fa'alni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ya tentang masih surat Al-Maun ya. Kemarin kita sudah sampai ayat yang ketiga ya. Terkait bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan hari penghisaban kelak pada hari kiamat, adalah mereka orang-orang yang menzalimi anak yatim, berperilaku keras terhadap anak yatim dan tidak mau mengajak orang-orang untuk membelanjakan hartanya, mendermakan hartanya ya untuk memberi makan fakir miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang keempat, Allah mengatakan ya, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi mereka orang-orang yang sholat. Maksudnya apa? Ai halakun wa adzabun lil musallin, yaitu kebinasaan ya, yang dimaksud dengan celaka oleh Allah terhadap orang-orang yang sholat adalah mereka orang-orang yang besok akan ya mengalami kebinasaan, halak, kehancuran ya. Wa adzabun, dan azab Allah Subhanahu wa taala, siksaan, lil musallin al munafiqin. Itu bagi mereka orang-orang yang sholat, lagi sholatnya ya, sholat-sholat yang mereka adalah orang-orang munafik, atau sholatnya orang munafik. Nah, di sini disebutkan ya, yang dimaksud di sini sholatul munafiqin ya, yakni hum yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirri ya. Orang-orang munafik pada zaman Nabi itu mereka sholat ketika fil alaniyah, waktu terang. Berarti sholat zuhur, sholat asar itu nampak karena matahari ya masih bersinar terang, wajah-wajah kelihatan ketika sholat zuhur dan sholat asar. Wala yusalluna fi asir ya, fi sir, dan mereka tidak sholat, tidak menghadiri sholat berjamaah, maksudnya ketika apa? Fisir, ketika waktu-waktu gelap. Contohnya apa? Sholat subuh, kan gelap, masih gelap ini subuh ya, matahari belum terbit, belum naik ya. Kemudian sholat maghrib gelap, karena zaman Nabi kan kurang penerangan. Kalau sekarang kan kelihatan ya, zaman Nabi kan kurang, tidak ada penerangan, ya ada tapi kan kurang penerangan, akhirnya tidak jelas. Kemudian sholat isya ya, itu. Maka ya memang sholat yang terberat di antara lima waktu sholat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Asqalus sholati alal munafiq sholatus subhi wal isya. Itu sholat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafik. Sholat yang paling berat ya, yang dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Bukan berarti hanya sholat subuh dan isyanya, tetap ya 5 waktu itu kita harus kerjakan. Terkadang ada orang,
supaya saya terjaga dari kemunafikan, berarti saya hanya sholat subuh dan isya saja. Tidak. Tapi menjaga sholat 5 waktu. Dan sholat yang paling berat itu ya, yang dikerjakan oleh orang-orang munafik ya, atau orang yang hatinya ada kemunafikan, itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya di sini menyebutkan tentang ciri-ciri orang sholat orang munafik. Ya, ini ciri-ciri orang sholat munafik dalam surat Al-Maun ayat keempat. Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum, yang mereka, orang-orang yang mereka an sholatihim, dari sholat mereka, sahun, mereka itu lalai. Ya. Ini ciri sholat orang munafik. Mereka mengerjakan sholat dengan kelalaian. Dengan apa? Kelalaian. Maka di sini disebutkan ay alladzina hum ghafiluna an sholatihim, yaitu mereka orang-orang yang ghafilun, mereka lalai dari sholat-sholat mereka. Ya. Yuakhirunaha an awqatiha tahawunan. Mereka senantiasa menunda-nunda sholat mereka sampai keluar waktu. Tahawunan, dan merasa biasa-biasa saja. Loh, ini salah satu sifat sholatnya orang munafik. Yaitu mereka sholat, keluar menunda-nunda waktu sholat, sampai keluar waktu sholat, dan dia merasa biasa-biasa saja. Merasa ringan-ringan saja, tidak ada merasa ini masalah. Saya harus berubah. Nah, kalau kita sholat, menunda-nunda waktu sholat, bahkan sampai keluar waktu sholat, atau hanya menunda-nunda sholat tanpa keluar waktu, apalagi sampai keluar waktu, kemudian kita merasa biasa-biasa saja, tidak ada ingin perbaikan bagaimana supaya sholatnya tepat waktu, berjamaah, dan seterusnya, ya. Maka apa? Ini salah satu tanda sholat orang-orang munafik. Ya. Huwal musallil ladzi idza shalla lam yarju laha thawaban. Yang mereka sholat, orang-orang munafik tadi, mereka sholat, ketika dia sholat, lam yarju laha thawaban. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Dia hanya sekedar datang menggugurkan kewajiban dengan apa? Sholatnya, yang di dalam sholatnya dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. La yadhkurunallaha illa qalila. Yang mereka orang-orang munafik sholat, di dalam sholat mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya. Wa in tarakaha, dan dia ketika meninggalkan sholat, lam yakhsha 'alaiha 'iqaban, dia tidak takut dari azab Allah. Berarti kan merasa ringan, merasa enteng, kalau nggak sholat ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nunda-nunda sholat ya merasa ringan-ringan saja. Kalau meninggalkan ya dia tidak takut di azab. Ini bahaya. Maka ini sholatnya orang munafik. Ya. Maka orang yang sholat saja celaka. Loh ya. Orang yang sholat saja celaka. Ketika sholatnya tidak memberikan dampak positif untuk dirinya. Dengan tadi sahun, kelalai. Apalagi yang tidak sholat. Ya. Orang yang sholat saja celaka karena lalai, menunda-nunda waktu sholat, mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktu sholat, kemudian merasa ringan ketika sholat di luar waktu. Ya. Kemudian merasa biasa-biasa saja kalau dia meninggalkan sholat, merasa santai, ringan, tidak ada beban, tidak ada takut kepada azab Allah. Ini ciri-ciri sholat orang munafik. Yang sholat saja celaka ketika sholatnya lalai, apalagi yang tidak sholat. Ya, maka ini tolong diperhatikan. Ya. Kemudian apa? Sholat orang-orang yang lalai, ya tadi sudah ya, yang mereka lalai, yang dia merasa ringan ketika sholatnya ditunda-tunda biasa saja, ya nantilah. Sholatnya nantilah. Sampai keluar waktunya, ya udah nantilah.
Sholat biasa saja sudah, tidak ada rasa, ya Allah saya berdosa, saya sudah mengakhirkan sholat, ya Allah saya sudah sholat di luar waktu. Orang beriman ketika misalkan dia tertidur, kemudian lewat, kemudian astagfirullah ya Allah, saya sudah lewat waktu sholat ini ya Allah, keluar waktu ya Allah, ampunilah aku, sholat. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, sholat nggak sholat biasa. Kalau dia keluar waktu sholat, merasa biasa aja loh. Yang penting saya sudah sholat kok. Bukan yang penting saya sudah, tapi apa? Memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendirikan sholat. Apa? As-sholatu ala waktiha. Ini muslim yang terbaik. Itu sholat tepat pada waktunya. Sholis sholat ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Ya. Ketika meninggalkan tidak merasa takut dengan azab Allah. Ini bahaya. Ya. Kemudian penafsiran yang berikutnya tentang orang-orang sholat yang lalai tadi, yang termasuk sholatnya orang munafik adalah apa? Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, la yusallunaha lima waqitiha wa la yutimmuna ruku'aha wa la sujudaha. Mereka orang-orang yang sholat, tidaklah mereka sholat, la yusallunaha, mereka tidak sholat lima waqitiha, bukan pada tempat waktu-waktu sholat. Itu tadi, menunda-nunda, nantilah, masih ada waktu, nantilah, masih ada waktu. Sehingga apa? Keluar dari waktu sholat. Mereka akhirnya apa? Mereka sholat tidak pada waktunya. Ya, ketika amalan ini dipelihara, sholat tidak pada waktunya atau ditunda-tunda terus, ya, setiap sholat ditunda, setiap sholat nanti. Ya sholat tapi nanti terus. Ini sholatnya orang munafik. Ya, maka sebagai orang beriman itu berusaha keras untuk apa? Merubah diri untuk bagaimana sholat tepat pada waktunya. Wala yutimmuna ruku'aha, dan mereka sholatnya tidak menyempurnakan rukunya. Jadi kalau ruku ya ruku sekedarnya saja, tidak lurus, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Wala sujudaha, dan mereka tidak menyempurnakan sujudnya. Tidak menyempurnakan sujudnya. Sujudnya ya hanya sebatas gerakan saja. Ya. Kemudian apa? Waqad su'ila an Rasulullah SAW, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat anil ayah, tentang ayat tadi, alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian apa? Beliau menjawab, humul ladzina yuakhiruna shalah an waqtiha. Loh ini, yaitu mereka orang-orang yang sholat, yang mereka mengakhirkan sholatnya keluar dari waktunya. Ya. Maka ketika amalan ini terbiasa dijaga, nunda-nunda sholat, bahkan sampai keluar waktunya terus, ya, setiap sholat nunda-nunda, kemudian sampai keluar waktu terus, maka ini sholat orang munafik. Ya, khawatir orang tersebut ada kemunafikan di dalam hatinya. Karena orang beriman ketika menunda sholat tidak tepat pada waktu itu merasa astagfirullah ya Allah, saya sholat sudah lewat waktu. Ya. Apalagi ketika keluar waktu, naudzubillah, kita harus mohon ampun kepada Allah. Itu orang beriman, ya Allah, astagfirullah, ampunilah aku ya Allah, aku sholat di luar waktu ini ya Allah, karena saya capek ya Allah, ketiduran, misalkan, ya. Ini orang beriman, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun, ya. Ini terkait tentang ya dua ayat, ya, fawailul lil musallin dan alladzina hum an salatihim sahun. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.